dari maksimal 5, kalau gue pribadi sih 4,8 deh. Wih, muat cuy. Semua produk Avander tuh pakai 3 lapisan produknya. Halo bro, di sini gua Rian sama Diki. Kita bikin video nih khusus buat ngebahas tas waist bag Avander 2X gitu ya Dik ya. Ya. Udah langsung aja kita bahas deh Dik. Ada apa aja sih dalamnya? Atau ada kantong apa aja? Nah, mungkin kalau secara tampilan ya, pasti orang tuh nyari tas yang simple tentunya dan mungkin bisa muat, iya betul, bisa muat banyak barang ya. Nah, kalau misalkan kita lihat nih dari bahannya sendiri, dia tuh pakai bahan namanya tuh nilon premium. Nah, yang dimana bahan ini tuh ketika dalam kondisi hujan ringan, tasnya tuh masih aman gitu, jadi masih oke lah gitu. Nggak tembus nggak? Tembus nggak, kalau misalkan pada saat hujan ringan nggak tembus ya, tapi kalau misalkan untuk hujan besar ya pasti akan tembus juga sih. Soalnya dia pakai ini kali ya, pakai apa namanya? Apa nih namanya? Resleting waterproof. Resleting waterproof ya. Oke, keren juga ya. Oke, wah semuanya resleting waterproof. Oke, ini udah ada isinya belum sih? Oh, ini coba kita buka dulu ya. Kita bongkar aja langsung ya. Kita bongkar langsung. Oh, ternyata ada busanya. Iya, oke, kita buka keluarin dulu. Oke. Kita keluarin dulu. Oke. Kelihatannya sih kalau dari gue ya, ini dari pendapat pribadi gue, tasnya tuh kecil banget tasnya. Tapi gue belum tahu nih bisa masuk banyak apa enggak gitu. Kalau yang gue lihat sih kayaknya bisa masuk banyak ya Dik ya. Gitu. Ada apa aja sih dalamnya? Oke. Coba kita lihat dulu ya. Bongkar. Kita bisa nih. Nah, kalau misalkan bisa dilihat nih di dalamnya tuh ada 3 sub kompartemen. Nah, yang dimana tuh sub kompartemen depan bisa muat untuk misalkan kayak power bank, bisa kartu power bank. Iya, bisa terus. Dan yang paling apa? Ada gantungan buat kunci ya. Biasanya kan orang-orang kalau misalkan takutnya lupa ataupun susah ngambil di dalam ya. Jadi di sini kita udah nyediain juga nih buat gantungan buat kunci kayak gitu. Oke. Terus ini ada 3, 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4 kompartemen ternyata, bro. Tuh, ada 4 kantong. 1, 2, 3, 4 plus ada 1 kantong besar gitu. Jadi kalau pengalaman pribadi gue sih lebih rapi ya kalau gue naro handphone, terus naro kartu, naro kunci, naro dompet gitu ya. Terus ada apa lagi? Nah, nih. Ini sih buat kalian mungkin yang takut kayak ada yang ambil HP-nya atau apa, ini bisa jadi bisa solusi juga HP, sih ya, betul kayak dan bisa cara cepet juga ya. Ya, betul. Kalau ngambil HP gitu kan tinggal set gitu doang. Udah aman, terus memang cara paling cepet lah buat ngambil HP gitu ketika kita waterproof juga ya, jadi nggak tembus ya. Oke, terus di sini ada 2 nih. Bakel nih. Apa nih fungsinya? Nah, kan biasanya dari tas-tas yang biasa kita beli itu bakelnya cuma 1 ya. Nah, kalau ini kita nyediain 2 bakel yang dimana memang buat tingkat keamanan juga dan kepraktisan pastinya ya. Oh, kalau ngelepasin jadi nggak perlu ngebuka gitu lagi, tinggal lepasin doang ya. Betul. Kan kayak orang-orang kan pasti beda ya. Ada yang makainya sebelah kanan gitu. Ada yang pakai sebelah kiri. Ada yang sebelah kiri. Nah, fungsi dari 2 bakel ini tuh buat memudahkan orang-orang buat penggunanya lah gitu. Oke, boleh juga. Oke. Terus, tapi gue simple juga sih kalau ada 2 ginian. Jadi gue kalau mau ngelepas nggak perlu pusing-pusing gini nih, nggak ibaratnya nggak perlu gini-gini lagi. Jadi udah tinggal lepas gini doang nih. Nah, gitu, oke. Beres gitu kan. Jadi nggak perlu ribet gitu kan, tinggal lepas kanan atau kirinya gitu. Oke juga, oke. Tampilannya sih oke juga sih ya. Maksudnya nggak terlalu rame dan simple gitu ya. Logonya juga simple lah gitu ya. Ini cocok banget buat temen-temen pakai kemeja, pakai kaos, misalnya buat jalan-jalan gitu. Jadi tasnya tuh nggak terlalu rame gitu, simple. Jadi bisa cocok dan perpaduan sama atasan apa aja ya? Betul. Atasan apa aja ya? Kayak buat teman-teman yang pengen tampil simple tapi tetap kece gitu ya, bisa jadi solusi sih salah satunya gitu. Jadi kita coba masukin nih, kita coba tes masukin barang-barang gitu ya.
semuat apa sih? Maksudnya bisa muat apa aja gitu? Apakah bisa muat banyak, dikit atau seperti apa? Ayo Dik. Nah, kita mulai dari dompet dulu ya. Oke. Nah, kan di sini ada banyak kompartemen ya. Kita bisa milih juga sih mau yang masukin yang mana. Biasanya kalau saya nih, kalau misalkan bawa dompet gini, saya masukin dompetnya tuh di subkompartemen yang paling gede biasanya kan. Di sini aja deh, masukin sini aja lah. Nah, di sini juga bisa. Bisa, oke. Nah, terus kita coba buat masukin kartu nih kan. Tapi gue sih kalau kartu pengen yang simple, misalnya bisa masukin di belakang bisa gitu juga. Ya. Coba. Kita coba. Nah. Oke, simple juga. Buat naruh duit juga ya. Bisa, jadi maksudnya pada saat kita mau buru-buru atau apa, kita nggak perlu buka-buka yang kompartemen utama gitu. Jadi kalau yang mau simple banget, kita bisa buka ke belakang, yang belakang ini, bro. Pengen gitu. simple, cepat dan aman. Buat naruh duit, kartu segala macam gitu ya. Terus HP. Nah, di sini pun kita punya 2 HP ya. Nah, di sini kita ada 2 HP. Biasanya kan lu, bro, ya gue nggak tahu ya, rata-rata punya 2 HP misalnya gitu ya. Yang satu misalnya buat pribadi, yang satu lagi buat misalnya buat kantor, buat kerjaan. Nah, di sini ya emang kelihatannya kecil gitu kan, tapi sebenarnya ini bisa masuk banyak kayaknya ya. Kita coba ya. Ini kita masukin di kompartemen yang dalamnya yang paling gede gitu ya. Kita masukin 1, terus 1 lagi, 2 gitu ya. Wih, muat cuy. Nah, muat cuy. Dan ini pun masih banyak space buat barang-barang kalian juga ya. Tapi kayaknya bisa 3 HP deh dimasukin. Iya kayaknya. Bisa 3 HP dimasukin cuy. Lihat deh. Tuh. Gede banget. Ini 2 HP di kompartemen yang di dalam yang utamanya gitu ya. Terus dompet, terus power bank. Nah, kita coba masukin power bank ya. Nah, power bank. Nah, di sini juga kan ada slotnya juga ya. Kita coba masukin dan oke. Itunya kabelnya. Nah, kita coba masukin kabelnya juga. Kita di sini aja. Oke. Wow. Kecil-kecil muat banyak ya kunci. Nah, ini sih yang biasanya jadi masalah. Suka nyari-nyari, susah nyari-nyari kan? Iya, susah nyari ke dalam gitu. Nah, di sini kan ada nih slot buat kunci buat mempermudah aja sih. Wih, oke. Biasanya kan kalau pengalaman gue itu biasanya kalau nyari kunci, kalau gue asal naro gitu ya, tiba-tiba kalau buru-buru atau apa nyarinya tuh kayak ngubek-ngubek gitu semua gitu ya, ngubek-ngubek gitu. Terus susah lah nyarinya, akhirnya gue bongkarin semua, terus gue nyari. Itu kebiasaan gue nggak tahu sih kalau kalian seperti apa, tulis aja di komen gitu pengalaman kalian misalnya nyari kunci yang sebenarnya lu udah pernah masukin tapi akhirnya lu bongkar semua gitu ya, segala macam gitu, bongkar lagi nyari-nyari gitu kan. Oke sih menurut gue ini kita tutup ya, tutup. Oke. Wih, kecil tapi masuk banyak, lihat. Kecil tapi masuk banyak dan produknya tuh nggak lembek gitu ya, maksudnya nggak apa sih, nggak kokoh gitu. Misalnya lu masukin banyak produk tapi nggak melenyot gitu ya, kalau bahasa gue. Melenyot gitu. Melenyot gitu, maksudnya nggak melenyot, dia tetap kokoh, lihat, tetap pada bentuknya gitu ya, karena yang gue lihat sih tebel sih, serius deh. Dari sisi bahannya itu tebel. Nih, dari sisi bahannya itu tebel. Dia tuh kayaknya ada berapa lapis, Dik? 1, ada 3, 2, 3. Wih, ada 3 lapis, bro. Makanya Makanya tas ini kenapa tas ini bawa barang banyak? Kenapa masih bisa tetap pada bentuknya dan nggak melenyot. Biasanya kan lu kalau barang, gue nggak tahu sih, maksudnya kalau lu pakai waist bag biasanya tuh kalau lu bawa barang banyak pasti melenyot gitu kan. Misalnya lu miring nih, semuanya barang lu pindah ke kiri, ke bawah gitu kan. Tapi ini gitu. Tetap pada ininya ya, tetap pada posisinya ya. Iya kan? Mau kalian bawa barang banyak ataupun sedikit, tetap tuh, lihat. Iya kan? Tetap cuy. Tuh. Oke. Berarti ada berapa lapis, Dik? Ada 3. Ada 3 lapis. 1, 2, 3. Oke, worth it banget sini. Dan hampir semua produk Avandra tuh pakai 3 lapisan produk ini. Oke, 3 lapis berarti semuanya ya. Oke, worth it banget. Sekarang
Coba lu pakai deh. Kita coba pakai ya. Coba lu pakai. Kan biasanya gue tuh pakai tas ini sebelah kanan ya. Nah, kalau gue sebelah kiri sih. Iya, kita coba. Oke. Wih, oke juga lu. Oke. Kita coba buat ngambil kartu ya biasanya. Oke, ngambil kartu. Ribet, misalnya dan lu ngambil duit, ngambil kartu dan gitu, itu gampang ya? banget gitu. Nggak susah-susah nyari-nyari juga ya. Oke. Coba pakai ke belakang. Biasanya kan ada yang pakai depan, Ya, pakai belakang gitu ya. Wih, tetap pada bentuknya, Bro. Dia nih padahal barang-barang kan banyak nih di dalam nih. Ya kan ada 2 HP, ada dompet, ada power bank gitu ya, tapi dia tetap pada bentuknya gitu, nggak bikin. Coba lu goyang-goyang, lu nyaman nggak? Nyaman banget nih. Nyaman banget ya? Nggak goyang, maksudnya kalau lu goyang-goyang gitu nggak melenyot lah istilahnya kayak gitu ya. Kayak misalkan udah nempel banget nih sama badan nih gitu di atasnya. Enak sih. Dan buat cara lepasnya juga enak banget. Simpel ya? Iya, betul. Kayak lu bisa pakai di samping ya. Kita coba di sebelah kiri ya. Nah. Oke juga. Oke banget sih. Buat orang-orang yang mungkin pakai tasnya sebelah kiri juga ini oke sih. Oh, berarti bisa pakai sebelah kanan, sebelah kiri itu bebas gitu ya. Atau kalau dijadiin yang di pinggang itu gimana? Coba ya. Bagus gak? Maksudnya enak gak dari lo? Cara ngecilinnya gimana? Nah, di sini sih, Bro. Oh, jadi tinggal tarik. Oh, tinggal tarik. Oh, gampang ya? Oke. Tinggal tarik aja. Oke. Juga sih. Oke. Buat ngambil barang atau apa itu kan enak ya. Oke sih, menurut gua ini worth it banget. Kalau masalah harga sih gua nggak tahu ya, karena kan gue lihat di Avander itu suka ada diskon ya. Jadi gua nggak tahu pastinya berapa. Harga berapa sih harga normalnya? Mungkin buat di luaran ya, tas yang di luaran kayak gini ya harganya. Nggak, harga ini aja yang Avander ini. Avander ini 200 nggak sih? Berapa sih? Ada yang harga normal 200 berapa? 240-an, berapa? Ya segitulah ya. Nah, bisa cari sendirilah lu di marketplace, kalau nggak di IG-nya gitu. Lu coba. Boleh dikepoin lah. Boleh lah dikepoin gitu ya. Gitu, siapa tahu ada diskon kan lumayan tuh. Gitu, apalagi ada diskon ongkir segala macam. Itu lumayan banget, lu bisa langsung cek gitu. Nah, ini sih gue diskusi aja sih, ini pengalaman pribadi kita dan hasil review gue ya sama Diki ya, kayak gitu. Menurut gue worth it sih. Coba kita lihat harganya berapa gitu ya. Nanti kita lihat harganya berapa. Setahu gue sih yang gue lihat di iklan atau di ini, mereka tuh diskon sekitar 140 ribuan. Kalau nggak salah ya, gue takut salah nyebut, kalian bisa ngecek sendiri atau bisa di komen di bawah. Kalau nggak salah harganya sekitar 140 ribuan. Menurut gue pribadi worth it sih ini, segini 140 ribuan. Worth it lagi banget sih. Lu bahannya tebel gitu kan, bahannya tebel, muat banyak, dan tasnya tuh kecil gitu. Maksudnya nggak bikin lu ribet gitu. Nggak bikin lu ribet. Gue sendiri aja nih, tinggi badan gue sekitar 165 gitu ya. Sekitar 165. Wow, ngepres di gue cuy. Nggak kelihatan gede-gede banget kan? Maksudnya oke lah, worth it lah gitu ya. Dan nggak goyang gitu. Enak gitu kalau buat jalan tuh nge-keep dia gitu. Ya oke lah. Oke banget nih. Aduh. Jadi kan sekarang lagi musim hujan ya, pasti dengan bahan yang waterproof sangat rekomen sih pastinya. Tapi nggak hujan-hujanan banget kan. Misalnya hujan gede banget, ya wajar lah. Ini kan bukan jas hujan gitu kan. Gue juga tas-tas lain juga kalau hujan gede gue pasti tetap rembes pasti, yang namanya tas gitu. Apalagi jas hujan. Kita naik motor. Nggak tahu sih ini pengalaman gue naik motor pakai jas hujan pun masih tetap tembus ya kan. Gitu ya, maksudnya ini kan apalagi bukan jas hujan, ini kan tas gitu kan, ya worth it lah. Buat gitu. Hujan ringan oke lah bisa. Terus kalau kotor gimana nih dari bahannya? Nah, paling gampang sih sebenarnya kalau misalkan kotor-kotor kita coba pakai tisu basah. Boleh ambil dulu. Ambil. Oke. Nah, kita
bisa Oh coba. jadi kalau kotor nggak perlu dicuci, jadi cuman kita cuman lap aja pakai tisu tisu dilap basah. doang tisu basah. Ini praktis pastinya kan, kalau tisu basah kita nggak usah nyari-nyari juga ya, maksudnya tinggal beli aja. Pakai tisu biasa atau tisu basah? Tisu basah pastinya. Tisu basah. Kalau tisu biasa dibasahin gimana? Nggak terlalu rekomen sih sebenarnya, kan dia bisa ada apa sih dari tisu biasanya tuh bisa apa namanya? Hancur gitu ya? Iya bisa hancur kayak gitu. Jadi nanti kena bahannya malah gores-gores gitu atau seperti apa? Lebih baik memang gitu. pakai tisu basah, itu paling praktis sih sebenarnya ya. Okay. Tinggal digosokin aja, udah deh bersih lagi. Oke. Menurut gua kalau penilaian gua sendiri sih hasil review kita dari maksimal 5 kalau gua pribadi sih 4,8 deh. 4,8 dari maksimal 5 ya. Kalau penilaian gue sendiri, kalau lu berapa, Dik? Kalau misalkan 1 sampai 5 sih hampir sama, 4,7 mungkin ya. Oke. Karena memang kalau dipakai sehari-hari oke banget sih. Gue sering banget sih pakai tas ini sehari-hari kayak gitu. Gitu. Kalau gue sih ya jujur gue suka nge-review aja gitu, suka komen-komen aja gitu. Oke, 4,8. Cuman kelemahannya apa nih kira-kira nih? Kita kan dari tadi ngebahas keunggulannya. Kelemahannya apa? Mungkin untuk kelemahannya sendiri sih kalau misalkan coba dari dulu deh. Kita coba dulu, lihat dulu ya. Kalau dari gua kelemahannya itu paling resleting, tapi wajar ya. Iya. Resleting ini kan resleting waterproof. Gua sebenarnya sempat kesusahan ngebuka, agak susah gitu. Tapi menurut gue ini wajar karena ini resleting waterproof, di mana kerapetannya tuh solid banget gitu. Jadi wajar kalau lu buka resletingnya agak susah gitu. Kecuali lu pakai resleting yang bukan waterproof. Yang bukan waterproof atau yang biasa, itu kan gampang banget gitu kan. Gitu. Tapi ini oke sih menurut gua, nggak terlalu susah banget gitu kan. Nggak jadi masalah banget sih. Wajar sih soalnya dia waterproof dan ngelekuk gitu ya. Ngelekuk gitu. Oke. Itu sih kalau dari gue sih itu ya. Maksud gue di resleting, yang lainnya sih oke sih menurut gue gitu. Oke. Ada lagi nggak tambahan dari lo? Kalau gue sih itu sih. Paling udah sih dari gue juga. Udah gitu aja. Soalnya nggak banyak yang kita review ya, karena ya ini waist bag gitu, waist bag yang banyak lah, yang hampir sama kayak yang lain gitu ya. Yaudah paling kalau dari gue gitu aja. Teman-teman kalau ada yang nanya silakan di komentar, nanti mungkin dijawab sama admin atau sama Diki gitu ya, tentang itu produknya, ukurannya segala macam. Gue lupa nih ukurannya berapa gitu, ukurannya gue belum lupa berapa, atau Diki nanti dijawab aja di komen atau nanti di deskripsi gitu ya. Paling gitu aja dari gue. Selebihnya kita diskusi bisa di kolom komentar gitu ya. Mungkin ini sedikit bermanfaat juga buat teman-teman, rekomendasi misalnya teman-teman mau beli Avander 2X ini tapi butuh review atau rekomendasi secara detail, apalagi beli online. Kalau beli online itu kan seenggaknya kita butuh buat review secara detailnya gitu ya. Nah ini salah satunya bisa jadi rekomendasi teman-teman, rekomendasi bro-bro sekalian gitu ya. Kalau dari gue sih gitu aja. Oke ya, gue Rian, dan Diki, sampai ketemu lagi di review produk selanjutnya. Oke bro, bye.